Yes, Race Week. Senangnya mendengar itu lagi ya setelah winter break yang seperti biasa cukup lama, tapi gue yakin para tim semua sudah mendapatkan break yang cukup. Ya kecuali member tim yang membangun mobilnya, itu breaknya nggak selama pembalap. Anyway, balapan pertama ialah Australian Grand Prix. Balapan siang juga ya kan, di Indo. Dan hari ini gue mau mengintroduce series baru di musim ini, dimana gue membahas beberapa fakta menarik mengenai Australian Grand Prix di Albert Park ini. Jadi tanpa basa-basi langsung aja kita mulai. Nah, tahun ini di setiap race week gue akan memiliki 2 series baru, yang dimana di hari Rabu gue akan buat video mengenai fakta setiap GP di minggu itu dan prediksi gue di hari Jumatnya. Jadi karena ini hari Rabu, maka gue bahas dulu nih fakta-fakta menarik mengenai Australian Grand Prix. Dan di Jumat besok, gue bahas prediksi gue untuk Australian Grand Prix di tahun ini. Oke? Sip. Jadi ada beberapa fakta menarik mengenai Australian Grand Prix selama mereka balapan di Albert Park. Dan yang pertama ialah sebenarnya cukup mengejutkan juga, tapi belum ada pembalap Australia yang pernah meraih hasil podium selama balapan di sini. Tentu, kalau naik ke podiumnya sih ada, yaitu Mark Webber di 2002, di mana Doi berhasil meraih posisi poin di debutnya dan diundang ke podium serta membuat satu Australia bangga. Lalu ada juga Danny Rick yang sebenarnya finish di posisi kedua saat itu ya di tahun 2014, tapi kena diskualifikasi. Tapi selain dari mereka berdua yang technically sebenarnya juga nggak finish di podium ya, belum ada tuh pembalap Australia yang meraih prestasi tersebut. Mengejutkan juga karena 2 pembalap yang gue sebut tersebut barusan tuh tadi, mayoritas tuh balapan di F1 bersama top tim yang bisa bersaing untuk podium. Cuma untuk beberapa alasan susah aja untuk mereka meraih podium di Albert Park ini, di rumah mereka. Namun tahun ini ada 2 harapan nih yang bisa meraih hal tersebut, dan jelas Oscar Piastri difavoritkan untuk bisa melakukan itu, mengingat McLaren diunggulkan sejak testing. Namun, Alpine juga kelihatan solid seperti di papan tengah, dan jika Jack Doohan mampu memanfaatkan kekacauan jika benar-benar kacau balapannya kayak 2023, dia pun juga berpeluang untuk menutup mulut para buzzer Colapinto di balapan pertama plus home race-nya ya. Jadi akan menarik apakah fakta yang tidak mengenakan bagi para Aussie ini bisa hilang oleh salah satu pembalap mereka musim ini, tuh bisa aja dua-duanya ya kan. Ya semoga aja ya, karena kita pasti mau melihat para Aussie berbahagia dan mengawali 2025 dengan kesenangan. Dan itu bisa dilakukan jika salah satu pembalap mereka bisa podium atau bahkan menang di negara mereka. Karena ingat teori Saipul 2020, pembalap yang mampu memenangkan home race-nya akan dikategorikan sebagai pembalap legend di mata fans mereka. Walaupun pembalap itu nggak jadi Jordan pun. Fakta berikutnya ialah ini akan menjadi tahun pertama Australian Grand Prix sebagai pembuka musim F1 sejak 2019. Jadi 6 tahun yang lalu ya. Jujur gue lebih suka mereka jadi roda pembuka sih dibandingkan Bahrain. Gak tau kenapa vibes lebih enak kalau di Australia aja. Nah bagi kalian yang nanya kenapa mereka jadi roda pembuka lagi, itu karena sekarang lagi bulan puasa, sehingga balapan di Timur Tengah dimundurin ke bulan-bulan setelah Lebaran. Dan sebenarnya Australian Grand Prix itu dijadwalkan jadi ronde pembuka di musim 2020 dan 2021. Tapi ada COVID, jadinya ditunda dan pada akhirnya di-cancel di tahun itu. Australian Grand Prix itu balapan di Albert Park sejak 1996, dan semenjak itu mereka emang sering banget jadi ronde pembuka. Adalah beberapa tahun di mana mereka tuh nggak jadi ronde pembuka, khususnya setelah pandemi. Tapi ya here we are ya kan, balik lagi jadi ronde pembuka. Fakta yang nggak begitu menarik, tapi ya kali aja kalian nggak tahu gitu ya. Yeah, sure, whatever. I don't care. Fakta ketiga, dari tahun 2022 di mana mereka comeback setelah pandemi sampai 2024, jumlah penonton mereka tuh meningkat banget ya. Di tahun 2022, Australian Grand Prix mencetak rekor jumlah penonton terbanyak dalam sejarah mereka dengan 419.114 sepanjang weekend itu. Yang dimana kemudian dipecahkan lagi di tahun 2023 dengan jumlah 444.631 penonton. Dan kemudian dipecahkan lagi di tahun 2024. Di 2024 juga mereka sold out untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka dengan jumlah penonton 452.55 penonton dalam sepanjang weekend itu.
Angka ini membuat Australian Grand Prix di 2024 itu sebagai acara olahraga dengan penonton terbanyak di sejarah Melbourne dan berada di top 4 balapan dengan jumlah penonton terbanyak dalam sejarah F1. Sehingga antusias Aussie ke F1 tuh gede banget ya, apalagi mereka juga memiliki pembalap kebanggaan yang mereka bisa dukung. Fans-fans mereka juga kreatif dan selalu membawa atmosfer yang luar biasa untuk para tim dan pembalap. Jadi teruslah sukses dalam menarik penonton Australian Grand Prix. Menurut Kartono 2021, balapan bisa terjadi karena ada fans. Tanpa fans, balapan akan terasa berbeda dan bahkan tidak ada balapan kalau tidak ada fans. Azek. Jangan so iya deh. Ya. Fakta keempat, di area zone di Albert Park itu ada 4. Ngerti kenapa nih fakta keempat ya kan? Dan fakta menariknya, Albert Park merupakan salah satu dari hanya 2 sirkuit di kalender F1 musim ini yang memiliki 4 zona DRS. Satunya lagi ialah Marina Bay Circuit di Singapura. Ini bisa terjadi karena Albert Park mengalami perubahan layout di periode pandemi. Dengan mengubah turn 9 dan turn 10, ada chicane di section itu, dan itu dihapus dengan membentuk tikungan cepat. Sehingga track ini jadi lebih cepat, dan inilah kenapa jadi ada 4 zona DRS di track ini. Positif negatif sini ya kan. Positifnya berarti chance untuk menyalip meningkat karena bantuan DRS kan meningkat juga. Negatifnya yaitu terlalu mengandalkan DRS untuk menyalip, sehingga sedikit mengurangi tantangan di track ini karena ya mostly cuma lurusan dengan harapan bisa menyalip di situ. Tapi ya karena mobil F1 zaman now ya untungnya seperti itu, ya mau gimana lagi, andelin DRS ya kan. Anyway, menarik lah tentunya tapi ya, dan gak sabar apakah balapan tahun ini bakal se-chaotic 2023 atau malah bakal 4 DRS akan menjadi 4 yang menang. Fakta kelima, dan mungkin ini akan memuaskan fans Mercedes juga, tapi ya terakhir kali Australian Grand Prix merupakan ronde pembuka F1 itu kan di 2019 ya. Dan yang menang saat itu ialah pembalap reserve driver mereka sekarang, yaitu Valtteri Bottas. Nah, Valtteri kan memang jadi reserve sekarang, tapi ingat Australian Grand Prix akan menjadi ronde pembuka untuk pertama kalinya sejak 2019. Akankah cocok logi ini cocok? Bisakah Mercedes merebut kemenangan di ronde pembuka di sirkuit yang sama seperti 6 tahun yang lalu? Bentar, 2019 udah 6 tahun yang lalu. Buset, perasaan kayak masih 3 tahun yang lalu aja dah. Ya begitulah, waktu berjalan dengan cepat, secepat Max Verstappen. Anyway, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. BTW sorry kalau voice gue rada crack ya beberapa kali di video ini karena baru bangun cuy. Baru bangun dan langsung bikin video. Kacau. Ya sudah lelah. Bagi yang sudah menonton, gue mengucapkan Thank you very much.